Ada Farshina. Di sini saya selaku MC yang akan memandu acara SWA keempat pada pagi hari ini. Dan juga saya selaku perwakilan dari Divisi Akademik KSM Android selaku penyelenggara acara ini. Nah, apa kabar nih semuanya? Semoga keadaan kalian semua baik-baik aja dan sehat selalu ya. Nah, jadi waktu SWA ketiga kemarin, kan kita udah belajar Android Starter Pack nih, yang dibawakan oleh teman kita, Bang Naufal. Nah, pada SWA keempat kali ini, kita akan belajar lanjutannya sebagai backend developer, dan di mana pada kali ini kita akan membuat chat application menggunakan WebSocket, yang nantinya akan dibawakan oleh teman kita, Eric Fernando. Nah, Eric Fernando ini juga udah punya cukup pengalaman nih di bidang ini, dan akan sharing-sharing juga ke kita nantinya. Nah, sebelum aku alihin ke mentornya, sekarang kita foto bersama dulu yuk. Yang bisa on cam dulu yuk, biar buat dokumentasi acara ini juga. Ya, yang belum on cam ya. Kalau emang nggak bisa apa sih? Gue hitung ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Thank you semuanya yang udah on cam buat foto bersama kali ini. Saya udahi dulu, terus selanjutnya mungkin sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya arahkan ke mentornya langsung. Silakan untuk Bang Erik bisa dilanjutkan. Oke, terima kasih Bapak. Sebelumnya, halo semuanya, selamat pagi. Sebelumnya saya izin perkenalkan diri. Nama saya Eric Fernando. Saya dari saat ini saya kuliah di UPN Veteran Jakarta. Angkatan 2020 Informatika. Saya juga dari KSM Android dari divisi Proset. Salam kenal semuanya. Sebelumnya saya izin presentasi dulu ya, sebentar. Izin share screen maksudnya. Udah kelihatan belum ya? Kelihatan. Ada item-itemnya nggak apa jelas? Jelas. Oke, sebelumnya sebelumnya saya pengen jelasin singkat buat topik pembicaraan kita buat hari ini. Jadi kita hari ini tuh bakal bicarain lebih fokusnya ke WebSocketnya sih, bukan ke implementasinya, tapi lebih ke teorinya. Tapi ntar di belakang bakal ada sedikit implementasi dari socket di WebSocket ini. Ini perkenalan diri singkat. Ada beberapa pengalaman saya pernah kerja di salah satu startup dan magang juga di salah satu startup sebagai backend developer. Nah, jadi kebetulan saya dapat ilmu dari backend developer ini dari magang ini, dan saya diminta untuk sharing-sharing sedikit di SWA ini. Jadi ya bakal sharing-sharing sedikit aja sih tentang WebSocket. Nah, kita balik lagi kan sebelumnya kan SWA 1 kalau ada yang ikut kan itu tentang backend starter pack ya. Nah, di pas backend starter pack itu kan udah dijelasin sama Irfan Bufian kalau apa aja sih kerjanya seorang backend developer tuh. Nah, di situ kan udah jelasin tuh ada backend developer tuh bakal ngebuat API, bikin service, ngurusin server sama bikin dokumentasi API. Nah, kalau pengen lihat yang lebih lanjut kayak bikin servisnya, penjelasan lebih rincinya bisa dilihat di YouTube-nya KSM Android. Nah, tapi di sini tuh saya cuma bakal recall sedikit tentang API. Karena
yang bakal kita kerjain sekarang tuh bakal ada kaitannya lah dengan API. Nah, apa sih itu API? Nah, API itu singkatnya ya, dia kepanjangan dari Application Programming Interface. Nah, singkatnya tuh dia cuma pengantara atau penyambung dari satu aplikasi ke aplikasi lain. Misal nih, ada aplikasi mobile. Nah, aplikasi mobile kan butuh data tuh, butuh data dari server. Nah, cara dia ngambil data ke server itu lewat API. Jadi kan nggak mungkin tuh kalau API, mungkin sih tapi agak ribet, dari aplikasi mobile tuh langsung ngambil data ke database. Dia kayak bikin logiknya sendiri kan agak ribet tuh, agak aneh kalau logik ada di aplikasi mobile, ada di klien. Jadi logik-logik itu tuh bakal disimpan di API. Nah, API itu yang bakal ngelola data, yang ngatur logik-logiknya. Setelah itu bakal dikirim ke kliennya, ke mobilenya. Nah, jadi analoginya tuh API itu seorang pelayan dan yang bakal mencatat pesanan dari pelanggannya. Jadi bisa ada pelanggan nih manggil ke pelayannya, dia butuh ini. Nah itu biasanya tuh disebutnya tuh request. Jadi kliennya tuh request ke API. Nah habis itu si API-nya ini bakal ngebawa requestnya itu ke dapurnya, ke servernya. Jadi bakal servernya, setelah API bawa requestnya ke servernya, terus servernya ngolah tuh apa yang diminta API. Habis itu balikin lagi ke API, terus API bakal nganterin lagi ke pelanggannya. Nah, biasanya nganterin pelanggannya itu namanya respon. Jadi klien bakal nge-request HTTP request ke API, setelah itu API itu bakal balikin respon dari requestnya itu. Nah, apa kaitannya sama yang bakal kita buat hari ini? Nah, tapi kan nih, biasanya setiap request dari klien atau pelanggan ke API itu skemanya nih kayak gini, kayak tadi nih. Klien bakal nge-fetch ke server, habis itu server bakal balikin ke API lagi, dan API balikin lagi ke klien responnya. Nah, setelah server balikin respon ke klien nih, requestnya selesai antara klien dan server. Jadi udah nggak terhubung lagi nih. Di servernya ada apa-apa atau kliennya ada sesuatu, ya sama-sama nggak tahu karena connection-nya udah lepas. Paham nggak? Apa kecepatan? Boleh responnya nggak? Kedengaran nggak suaranya? Ya. Oke, jadi gitu. Jadi skemanya nih sebenarnya simpel ke API gini doang. Jadi klien nge-fetch, nge-request ke server, dan servernya tuh ke API, dan API bakal nulisin ke server, dan dapat balikan dari server, dari API balikin lagi ke klien, balikin sebagai respon yang diminta oleh klien. Nah, tapi misalkan nih, misal kita mau ngehit 10 fetch request yang berbeda. Tapi fetch request itu cuma simple, kayak kita cuma butuh data kayak pesan gitu, atau data apa ya? Uh, Iya, data pesan mungkin ada, atau enggak data data user ya. Tapi kita cuma butuh simple, tapi kita butuh banyak. Tapi butuh banyak itu kita nggak bisa nge-fetch sekali dapat semua, beda-beda. Nah kita bakal kayak gini nih, satu-satu, client fetch server, client server, client server, kita bakal nge-fetch terus. Bayangin kalau kita semua aplikasi kita kayak gini, misal satu screen kayak gini, screen lain kayak gini, screen lain kayak gini. Yang kita butuh tuh nge-fetch terus. Kita butuh real time waktunya. Nah, itu kan bakal agak ribet ya kalau kita pakai API biasa. Dan kalau misalkan kalau nggak salah di SWA kedua itu udah belajar React. Nah kan React itu mainnya re-render gitu ya. Jadi dia bakal nge-trigger fetch-nya itu sesuai kita yang mau. Misal kita nge-triggernya pas apa sih, pas reload. Misal web ini reload nih, kita nge-trigger buat nge-hit API-nya. Misal kita butuh datanya real time nih, benar-benar setiap detik berubah. Masa kita harus nge-reload reload terus aplikasi kita? Kan agak aneh kan ya. Dan jadi menurut gua skema kayak gitu tuh nggak cocok pakai API biasa. Nah, makanya itu di sekarang tuh kita belajar WebSocket. Nah, apa sih WebSocket itu? Nah, jadi WebSocket itu uh, dia HTTP request juga, tapi kayak ada penambahnya itu socket. Jadi kayak me, gimana ya?
Jatuhnya kan kalau kalau API biasa kan dia setelah request itu bakal terputus. Nah, kalau WebSocket ini kita bukan connect putus, tapi kita sekali connect udah selamanya sampai kita bisa connect API WebSocketnya itu. Nah, jadi dengan WebSocket ini kita hanya perlu melakukan setting WebSocket yang bakal connect ke server sekali saja dan koneksinya tetap terbuka. Jadi kalau kita mau lakuin 10 request kayak yang tadi, kita cuma perlu lakuin satu kali connection. Nah, jadi kan kalau kalau yang tadi nih, yang ini kan kita sekalian nge-fetch nih, sekalian giniin connectionnya nih. Jadi pas nge-fetch itu baru bakal terkonek ke API-nya. Tapi kalau pakai WebSocket ini, pas kita connection, selama aplikasi itu terbuka dan selama aplikasi itu belum kita trigger disconnect, nah itu connection-nya bakal tetap terhubung. Misal, uh, Misal kalau yang saya bahas sedikit yang React yang pas di SWA 2, misalkan kalau React kan biasanya ada index.js atau enggak app.js. Nah, misal kita index.js kan bakal dijalanin pertama kali tuh pas aplikasi buka. Misal kita konekin di situ. Nah, habis itu dari index.js kan kita bakal ke screen-screen lain tuh. Nah, karena kita udah lewatin index.js dan di screen index.js gitu kita udah nge-trigger connection-nya. Nah, di screen-screen yang lain itu tuh kita bakal tetap terkonek, nggak bakal lepas. Jadi tinggal kita kirim event dan kita terima event dari WebSocket-nya. Jadi kita nggak perlu apa sih, nggak perlu connect-connect lagi. Dan pas kita terima event itu pun kita nggak perlu nge-trigger. Jadi kita benar-benar ngedengerin. Nih, mungkin lebih jelasnya selanjutnya. Nah, mungkin ini skema yang lebih cocok ya buat jelasinnya tuh untuk chat application. Nah, misal nih ada dua orang yang chat nih, si Nina sama Lorete ini. Misal si Nina ini, misal dua-duanya nih lagi di screen ini nih. Terus si Nina ini, si Lorete ini ngechat ke Nina. Nah, si screen Nina ini, gimana caranya kita nge-trigger dia buat nge-fetch API kalau kita cuma pakai skema biasa, skema yang awal ini. Kan si klien si Nina ini nggak tahu kalau si Lorente ini ada ngechat ke dia karena dia nggak ada connection ke servernya. Jadi kalau kita maksain pakai kayak gini, mungkin mungkin ya, mungkin ada skema lain. Tapi yang gue pikirin kalau kita maksa pakai ini, kita bakal nge-trigger klien server ini setiap detik. Biar kalau ada setiap data baru, ini bakal muncul. Kalau nggak kayak gitu, pas Lorente ngechat ini, kalau si Nina lagi di screen ini, dia nggak bakal muncul nih. Pas di detik yang sama nggak bakal muncul. Si Nina harus back dulu, habis itu baru masuk screen ini buat si uh, nge-trigger si fetch API-nya itu. Jadi nggak bakal real time. Jadi sama aja chat ini bukan real time. Dia cuma uh, ngambil data pas dia masuk. Jadi pas data baru pas dia udah di dalam itu nggak bakal muncul lagi. Nah, jadi makanya kalau kita pakai WebSocket nih. Sekarang skemanya kalau kita pakai WebSocket, misal dua-duanya lagi connect nih ke WebSocket. Si jadi WebSocket itu sebutannya kan kalau biasanya kalau Fetch API kan endpoint. Tapi kalau WebSocket ini biasanya orang biasanya nyebutnya endpoint, biasanya nyebutnya event juga. Tapi kita biasanya sekarang kita nyebutnya event. Bisa si Nina ini dia nge listen ke event satu event A misal ya, atau enggak event chat. Nah, si Lorente ini ngehit API chat message ini yang di server kalau ada yang nge-trigger event chat message, dia bakal trigger event message. Mungkin lebih jelasnya bakal dijelasin pas codingan. Nah, jadi pas dia kirim chat message ini, si server bakal trigger API message atau enggak handler message atau enggak controller message, terus dia bakal yang control event message itu bakal mengirim semua data message itu ke semua API yang lagi dengerin message. Jadi kan si Dina ini lagi dengerin event message nih. Dia bakal langsung dapat datanya karena dia lagi ngedengerin. Paham nggak sampai sini? Apa analoginya agak kurang? Kalau kurang paham, biar saya jelasin ulang lagi yang analoginya. Biar ntar pas projectnya agak paham sih, biar nggak bingung, nggak terlalu bingung. Mana guys, paham nggak? Oke, mantap.
Jadi lanjut ya. Jadi gitu. Jadi pokoknya tuh ada event. Jadi kita nge-trigger event atau kita ngedengerin event. Itu dua-duanya di API, di API ataupun di client. Jadi dua-duanya API bisa nge-trigger message, bisa nge-trigger event dan bisa dengerin event. Si klien juga bisa nge-trigger event dan bisa ngedengerin event. Simpelnya gitu. Simpelnya menurut gua core dari socket itu sih dua itu. Nah, nih. Nah, ini lebih jelasnya kenapa si si ini si user yang sini nih yang Nina ini bakal dapat data dari sini pas dia ngechat karena tuh gini kan si uh, user yang satu nih si Nina ini nih misal dia di sini nih dia udah connect ke servernya dia udah ngedengerin si servernya misal si Laurenti ini nge-trigger yang server ini ngejalanin event ini nah si event ini nih bakal nge-blast semua datanya ke semua klien yang lagi dengerin dia. Jadi simpelnya kayak gitu. Event yang nge-trigger, klien yang nge-trigger, si API-nya itu bakal pas ke-trigger itu dia bakal nge-trigger lagi event yang lain yang lagi didengerin oleh klien-klien yang lain. Jadi simpelnya gitu. Nah, sekarang gue pengen jelasin dikit perbedaannya WebSocket sama HTTP request. Jadi WebSocket tuh lebih kalau bisa lebih singkat tuh bilang kayak bidirectional connection. Jadi dua-duanya bisa ngirim dan bisa dengerin dalam waktu yang bersamaan. Tapi kan kalau HTTP request kan kita nge-request klien nge-request si server dengerin. Setelah server dengerin, dia bakal yang kirim responnya si kliennya dengerin. Jadi ganti-gantian gitu. Dan setiap pasangannya nih kayak setiap nih pasangannya gini nih dia bakal di-trigger sekali-sekali gitu. Jadi ada harus sesuatu yang nge-trigger ini dari kliennya. Tapi kalau WebSocket, si WebSocket kliennya dengerin, servernya dengerin, dan seterusnya sampai sampai si listennya itu diputusin, dia tetap bakal dengar. Jadi ada dua yang diputusin itu connection sama listennya, listen ke eventnya. Jadi event kita bisa dengerin event terus, tapi saat kita udah nggak mau dengerin event itu, kita juga bisa ngeputusin eventnya. Jadi lebih simpel dan lebih gampang sih buat ngatur datanya di kliennya. Nah, sekarang lebih, oh ya, yang ini udah jelas belum tentang cara kerja WebSocket? Oke, udah jelas belum ya? Oke, oke lanjut. Jadi kita selanjutnya kita bakal, jadi segitu aja sih buat apa sih buat pengantar teorinya. Jadi menurut gue sih lumayan simple dan kalau udah dengerin SWA 1 tentang API dan udah mulai ngerti tentang API, menurut gua kalau sekali baca teori WebSocket menurut gua langsung paham sih. Soalnya mirip-mirip sama API dan simple teorinya. Selanjutnya kita bakal nih aplikasi apa sih yang cocok pakai WebSocket. Jadi uh, WebSocket nih bagus tapi nggak untuk semua aplikasi. Misal kayak aplikasi kita cuma nge-get yang sekali doang nge-get itu nggak terus-terusan. Ya buat apa kita pakai WebSocket, pakai API biasa aja. Jadi biarpun bagus kita lebih gampang dapat datanya tapi nggak diperluin terus-terusan. Jadi seperlunya aja pakai WebSocket. Nah, jadi aplikasi apa aja sih yang cocok pakai WebSocket tuh? Menurut gua tuh ada multiplayer games. Misal kita multiplayer game, misal catur nih. Catur kan kalau musuhnya gerakin, di kita otomatis gerakan. Nah, itu real time. Nah, itu cocok banget pakai WebSocket karena pas musuh yang nge-trigger event, kita juga ngedengerin event itu. Jadi datanya benar-benar sama, real time. Ini online drawing kayak Figma, Canva, Draw.io kan juga gitu tuh. Kalau pernah pakai Figma, misal kalau kita ngebuat desain kan otomatis di teman kita yang di satu versi itu, di satu folder Figma itu bakal berubah juga tuh. Jadi menurut gua kemungkinan besar itu pakai WebSocket juga sih, tapi nggak tahu pakai WebSocket apa. Nah, WebSocket nih sebenarnya kayak teknologi. Nah, kayak biasa sih hampir semua teknologi sekarang banyak library-nya. Nah, WebSocket ini ada beberapa library yang mudahin kita sih kita tinggal pakai-pakai doang.
Ini ada WS, soket IO, soket JS, sama ini. Gak susah nih namanya. Nah, sekarang tuh kita bakal pakai soket IO. Kenapa pakai soket IO? Karena lebih mudah aja sih menurut gua dan enak dipakai kan di JavaScript. Sekarang kita bakal masuk ke materi codingnya. Bakal kita coba-coba aja sih, sesimpel bikin aplikasi simpel buat ngedemoin WebSocket ini. Sebelum mulai ke intinya, ada yang mau tanya nggak? Oke, mau tanya nggak? Kalau udah jelas, keren juga cek langsung jelasnya. Udah, yang mau tanya nggak buat teorinya? Oke, kalau gitu, bentar. Kalau gua buka ini, VS Code udah kelihatan nggak? Itu ada bisa dipakai di browser lain. Oh, bisa. Bebas sih soket IO ini. Ini direct bisa lagi ini. Jadi ada yang nanya, ini library-nya bisa dipakai bahasa lain. Jadi library-nya bisa pakai bahasa apa aja. Jadi kayak, ya itu kayak library biasa aja. Jadi dia bakal tersedia di beberapa bahasa lain sih. Jadi tinggal dipakai-pakai aja. Kenapa gue pakai JavaScript? Karena gue bisanya JavaScript dan lebih gampang pakai JavaScript. Dan jadi nggak buat setup project-nya juga nggak ribet. Jelas nggak, Mas Hagai? Nah, oke. Nah, ini kelihatan kan ya VS Code-nya? Apa enggak sih? Kelihatan kayak visual sih kecil. Kelihatan. Kalau sekarang kelihatan nggak ya? Sekarang misal kalau kegedean. Nah, bentar. Nah, bentar ya gue mati dulu. Ini udah gue setupin tadi. Nah, buat buat projectnya kita bakal pakai Express.js. Nah, gue jelasin dikit ya buat setup projectnya. Jadi kita bakal ngebikin package JSON-nya. Ngebikin package JSON-nya tuh kalau yang belum tahu kita tinggal npm init aja. Dengan npm ini ntar bakal keluar script-scriptnya kita tinggal isi. Tinggal habis itu kita tinggal butuh uh, dependensinya tuh kita butuh Express sama socket.io. Sebenarnya cuma butuh dua ini. Tapi kenapa gue pakai momen? Karena kita bikin aplikasi chat, gue pengen ada ala-ala tanggalnya gitu, jam kapan dijaga. Jadi gue pakai momen. Momen tuh kalau nggak tahu momen JS tuh biasa buat ngatur tanggal dong sih, tanggal jam gitu buat di JS library biar gampang. Terus buat development dependensinya gue pakai node karena biar pas kita ngeganti di server ini, di API ini ya di server, itu kita nggak perlu nge-restart servernya. Jadi terus tinggal gue bikin scriptnya. Kalau kita jalanin script dev, kita bakal pakai Node-mon. Kalau kita jalanin script start, kita bakal pakai Node. Jadi, nah terus mainnya tuh pakai server.js. Misal kalau ada yang bingung, kenapa pas kita jalanin npm run dev, kenapa dia bakal jalanin si uh, file server.js ini karena udah kita atur di package.json ini karena udah kita atur main filenya tuh si server.js jadi dia bakal pas kita jalanin uh, servernya dia bakal jalanin ke file server.js ini misal misal begitu jalanin npm run dev. Nah dia bakal jalanin dia bakal ngeprint yang ini
server running on port 8000. Kenapa 8000? Karena kita pakai 8000 dan gue belum bikin IMV-nya. Dan kayaknya menurut gue nggak usah lah karena kita bikin aplikasi simpel doang. Nah ini gue jelasin sedikit apa yang kita butuhin. Kita butuh pad. Kenapa kita butuh pad? Karena di sini gue buat kliennya, buat front end-nya, gue nggak pakai framework lain. Sebelumnya gue pengen pakai framework React dan kalau nggak salah di email link Zoom ini ada tulisan kalau bakal pakai React. Tapi setelah gue pikir-pikir karena kita fokusnya ini ke API dan bukan ke React dan React udah pernah, jadi gue pakai klien biasa aja, pakai HTML gini-gini. Kenapa gue pakai? Terus alasan kedua kenapa gue pakai HTML ini? Karena gue buat frontend ini gue cari di Google template-nya, jadi gue agak malas bikin tampilannya, jadi gue cari di Google aja biar lebih gampang. Terus buat gitu kebutuhan dapat, tadi kita bakal ngejoinin direktorinya. Nih, di directory publiknya kita bakal joinin, terus kita use buat server ini. Nah, terus kita butuh HTTP buat apa? Buat kita nge-create server, butuh Express seperti biasa buat ini kan kita pakai library Express dan kita butuh socket.io. Terus kayak biasa sih kalau udah sering buat API pasti udah ngerti. Jadi kita tinggal bikin variabel Express ya. Terus karena kita pakai socket dan .io, kita harus bikin server. Kita bikin server jadi pakai HTTP, di server kita masukin app-nya. Terus habis itu kita tinggal bikin connection buat ke socket ya. Connection akun saya kita pakai socket, socketnya dia pakai server ini. Nah, ini karena kita pakai kliennya tuh pakai project yang sama ya. Jadi pakai base URL yang sama, jadi kita nggak perlu ngatur course. Tapi kalau teman-teman pakainya klien yang lain, kita tinggal kasih gini aja nih, kasih course-nya. Course ini tinggal apa sih base URL-nya, misal http course 3000. Nah, aturnya gini aja buat atur course di socket. Sama aja sih sama API biasa. Tapi ini kita aturnya pas kita bikin socketnya. Terus kalau mau kasih metodenya tinggal kasih ini. Apa? Post get dan lain-lain. Dan lain-lain ada option-option lainnya. Tinggal cari aja di Google banyak kok. Nah, itu buat ngatur course ya. Tapi sini karena kita pakai klien yang sama, klien yang satu project dan base URL sama, jadi kita nggak butuh. Nah, ini buat ininya. Nah, ini buat yang tadi nih, yang nggak use-nya. Jadi ini kita bakal masukin static express ini, terus kita pakai. Jadi file static yang kita pakai, terus ini kita tinggal masukin nih direktorinya yang mana. Nah, direktorinya itu ada di sini public. Jadi kalau pas kita jalanin port ini localhost 8000 di browser kita, dia bakal ngebuka si index.html ini. Misalnya ya, kita buka jangan. Ini ada hitam-hitam nggak sih tengah-tengah? Boleh responnya nggak? Boleh. Aja. Oke. Nah, ini kalau kita bikin lokal nah, dia bakal ngebuka sih tadi nih si index.html-nya. Ini kalau nggak percaya, misal gue ganti, ini tutup aja ya. Misal gue ganti Android chatting. Kita refresh tuh bakal berulang. Ini jadi index HTML-nya. Nah, ini jadi gue pakai template ini aja. Ntar kalau ada yang mau, ntar di akhir bakal dikirimin template-nya. Oh iya, buat ini, buat apa sih, buat pas coding ini, kalau mau ngikutin boleh sih ngikutin, tapi menurut gua mending sekarang dengerin aja, ntar di akhir bakal dikirim juga kok. Jadi menurut gua lebih enak dengerin dulu, biar ntar di akhir tinggal bisa bikin sendiri tanpa ngeliat.
Jadi menurut gua lebih enak belajar gitu sih daripada kita ngelihat sambil ngetik. Gak bakal masuk menurut gua, itu cuma ngikutin dong jatuhnya. Nah, jatuh kan kita udah ngerti nih, udah setupnya nih. Jadi kita tinggal bikin servernya di sini, eventnya di sini, dan kita bakal nge-trigger eventnya di ini klien kita. Nah, klien kita nih kita bakal pakai script.js. Kalau dilihat nih di chat, kita ada import script.js kita di sini. Nah, script.js ini gue udah atur sedikit sih, tinggal ini cuma ngambil dong nih, chat form, chat message, kemudian itu ngambil dari sini nih, chat ini. Biasalah ngambil kelas-kelasnya, mungkin udah pada familiar. Terus sama ini, gue pakai ini QS ini buat gue buat ngambil query-nya. Jadi kan kita ya testimoni sedikit ya buat aplikasinya. Uh, jadi kan kita mau ngambil, kan kita masukin ini nih username sama room-nya. Jadi misal gue masukin nama gue Erik. Nah ini kan username bakal masukin nih Erik sama room-nya nih. Nah ntar ini di akhir kita bakal butuh ini username sama room-nya. Tapi di awal kita nggak butuh, tapi jadi karena kita butuhin itu, jadi gue ngambil itu dari sini nih, pakai query gini nih. Misal nih, gue konsol sama roomnya. Kita balik lagi sini, kita buka lognya. Nah, masuk nih konsol namanya sama room name-nya. Gitu. Jadi kita buat yang codingan ini kita buat ngambil username sama room-nya. Nah ini kita buat connect. Ini kita bakal menginisialisasi si socket.io-nya nih di di klien. Nah ini oh ya ini maksud ini komen aja. Sama yang ini, kalau yang ini cuma buat left button ini sih, buat keluar doang. Nah sesimpel gitu. Itu buat kliennya. Terus kita balik lagi ke servernya. Nah yang kita pakai nih di server ini. Yang bakal kita pakai ini di server ini nih buat soket nih ada tiga ya. Ada soket ini kita onin dulu. Ini buat kita connectionnya ion.on. Terus kita connection. Kita manggil soketnya. Kita buka connection ini. Jadi dia bakal si IO ini, si server ini bakal nge-listen ya. Nah, yang tadi gua bilang listen sama ngirim tuh, yang kita ngedengerin sama di stream tuh ini on sama emit. Jadi kita ada taruh sini. Ada tiga nih. Ada emit, ada socket.emit, ada io.emit, sama ada socket emit. Jadi ya. Nah, kalau socket.emit ini tuh bakal ngirim ke user yang nge-trigger dong, yang dengerin. Misal nih, misal kita nge-emit socket.emit, misal eventnya message. Terus kita ngirim parameter message. Nah, si klien ini yang dengerin socket.on message ini, dia bakal dapat nih kayak gini. Coba gue besok. Bentar gue jelasin dari awal. Ini kan connection nih.
dia ngedengerin connection. Setelah didengerin connection, dia bakal nge-trigger si emit ini. Nah, siapa siapa sih yang bakal dapat si emit ini? Itu yang nge-trigger connection ini. Jadi karena di sini si klien ini yang nge-trigger message ini, jadi cuma klien ini yang dapat emitannya dia. Paham nggak? Paham nggak? Jadi nggak ke semua user. Jadi biarpun ada user kedua nih, kita nge-socket on juga. Tapi kan si connection ini bukan dia yang on. Dia juga nge-on connection, tapi dia pakai ID yang berbeda. Jadi setiap connection klien tuh ada ID yang berbeda. Jadi kalau si embed ini, dia bakal kirim ke user yang pakai connection yang ID-nya yang karena yang dia dengerin. Jadi pas dia dengerin nih, misal dia dengerin ID-nya 1. Misal pas dia dengerin ID-nya 1. Terus dia nge-emit nih. Nah, dia bakal nge-emit ke user ID 1 doang. Kalau ada connection lagi user ID 2, user ID 3, nah si user ID 2 sama ID 3 ini nggak bakal dapat emitan sini. Walaupun dia nge-on di klien dia. Paham nggak? Halo, halo. Oke. Kalau contohnya. Contoh ini di server. Nah, ini kan kita udah dapat ini. Kita message ke sini, terus kita dapat datanya, terus kita konsol. Coba di klien. Oh ya, ini gue nge-triggernya pas di screen ini. Jadi kita harus masuk dulu. No, masuk. Halo. Ya, halo. Coba ganti deh dengan halo. Sama ini hapus saja. Masih hati ini masuk ya kata-katanya. Terus kalau kita nge-trigger lagi nih pakai klien yang lain, nah ini bakal nge-trigger ininya lagi, kita ini dulu ini, tapi di sini nggak bakal nge-trigger lagi karena dia cuma bakal nge-trigger ke connection yang emitnya. Jadi ini nggak bakal dapat lagi. Paham nggak? Buat socket.emitnya. Oke, kalau udah socket.emit, selanjutnya tuh bakal ada socket. Ini di kalian di server ini ada yang kedua tuh io.emit. Kalau io.emit ini dia bakal ke semuanya. Jadi misal yang connect ini ID ke 1, ya ID kedua, ID ketiga juga dapat. Jadi misal kita ID emit eventnya sama ya, message. Apa ya? Terus ini kan kita udah dengerin nih message. Jadi pas dia nge-trigger ini, dia ngedengerin message-nya. Pas dia nge-trigger ini, si message-nya juga dengerin. Jadi kita on-nya sekali aja, biarpun ada edit yang banyak buat event itu, kita cuma butuh dengerin sekali aja. Bisa, kan pesan untuk semua udah masuk. Bisa pelan fokus host. Nah ini belum masuk ya pesan untuk semua di sini. Pas kita nge-trigger ini, pesan untuk semua di sini bakal masuk lagi nih, pesan untuk semua. Jadi kalau io.emit itu dia bakal
ngirim eventnya ke semua orang yang lagi dengerin eventnya. Paham nggak? Paham nggak ya? Oke. Sebenarnya ada satu lagi, itu namanya yang emit ini ada namanya tuh socket.broadcast.emit. Kalau ini tuh dia cuma bakal ngirim ke semua, dia kebalikannya si socket.emit. Jadi dia bakal ngekirim ke semuanya kecuali yang konekin. Misal yang konekin itu yang satu, dia bakal konekin kirim ke semuanya kecuali ke yang satu. Nah, ini ntar aja belakangan kita cek ya. Nah, selanjutnya kita nah kan kita udah connect nih ke soket. Soketnya udah dapat. Sekarang kita kirim chat dari server. Nah, kita udah selesai nih kirim chat dari server nih. Nah, karena kita bikinnya ini apa sih, chat aplikasi, jadi kita butuh kirim chat dari klien juga kan. Jadi kirim chat ke klien dan kliennya bakal kirim ke server lagi. Nah, caranya otomatis kan kita butuh ini nih. Kalau ini kan kita udah ada chat formnya nih. Jadi kita tinggal ini sih. Tinggal nge-trigger chat formnya ini. Nah, lihat catatan dulu. Oke. Jadi kita tinggal ini kayak biasa sih buat kita bikin event listener buat form ini. Jadi kan di chat ini mungkin yang ini gue nggak terlalu jelasin ya. Cuma singkat aja buat biar nggak bingung. Jadi kan kita ada form nih. Dan formnya udah kita ambil dan kita masukin ke sini. Ya kita tinggal bikin aja event listener ini. Submit. Kita kasih musik. Terus kita tinggal prevent default dulu kayak biasa, kayak HTML biasa. Kita bakal nge-get message-nya. Kita bakal lihat message bentar. Sebelum itu kita log si E-nya. Jadi kan chat form tuh submitnya yang ini ya. Misal kita chat nih. Oh, ini karena event Mr. Dream. Enggak deh. Coba. Message. Nanti kalau dilihat ini kan dia di chat HTML ada ID-nya message. Jadi kita ambil element buat ID message, terus kita ambil value-nya. Nah, ini juga si asalnya ini. Kita dapat si message-nya. Nah, setelah kita dapat message-nya, itu kita bakal ngecek dulu nih. If message-nya ada apa enggak. Kalau enggak ada, kita return aja. Kita force. Terus, karena message-nya udah ada, kita bakal nge-trigger emit nih function. Misal kita bikin socket.emit buat kirim ke servernya. Misal chat message. Kirim si datanya ini message. Coba habis itu kita di server ya. Kita bakal dengerin socket.on apa nama event yang tadi yang kita kirim. Nama eventnya kan chat reset ya. Chat reset. Terus ini bakal ada function callback ya. Oh ya, namanya kalau dia ini function callback ya. Jadi semua yang dikirim dari emit ini bakal jadi parameter fungsinya.
kita konsol. Jadi ntar bakal muncul di sini nih konsol log. Coba ya. Refresh dulu. Nah, dia bakal muncul di sini. Nah, ini kan kita kirim nih ASL. Dia bakal muncul di sini. Nah, jadi kita udah dapat nih apa sih namanya? Kita udah dapat chat dari klien ke server kita karena kita dengerin pakai chat message. Nah, berarti yang ini kita udah selesai nih kalau dari to-do list-nya kirim chat dari klien. Jadi ini udah. Jadi kan kalau kita udah kirim chat dari klien, misal kita ada 2 klien, jadi kita harus kirim lagi dong chat dari klien ini ke klien yang lain. Nah, caranya gimana? Ya udah kita tinggal ininya. Socket.emit io.emit aja. Kita butuh io.emit karena kita butuh ke semuanya, termasuk yang kita chat sekarang ini. Kita pakai yang sama aja. Kita kirim message. Terus sama di sini kita buat ngekosongin ini kan, kalau sekarang kan kita nih kirim nih, ini belum kosong nih, nggak kehapus. Jadi kita mau hapus di target elemen value target fokus. Jadi dia langsung setelah kita tekan ini dia langsung fokus ke sini misalnya. Kita harus di restart. Oh ya, kalau pakai soket ini kenapa perlu di restart? Kan ini kita ini nih di dalam soket ya. Jadi soket ini tuh dia bakal terkonek pas awal. Jadi kok kita ada perubahan tuh kita harus nge-restart kliennya biar dia nge-connect soket dari awal lagi. Bilang kan? Ini kita dapat. Nah, ini kita dapat nih message nih. Bisa. Bentar. Kita bikin 2 klien nih. Ibu ini juga user. Nah, kalau si user A itu ngechat nih, dapat si user B juga dapat tuh kalau ini balas juga. Nah, si user B juga dapat. Si user ini juga dapat. Jadi kita udah bisa nih, dua-duanya udah ngechat dan real time. Ini kan kita nggak denger refresh nih, dia langsung dapat juga. Jadi setelah kita dapat ini, kita tinggal sini tinggal kita masukin aja nih, masukin ke HTA DOM buat kita tampilin di chat message ini. Sekarang kan masih hardcode nih. Nah, sampai sekarang dulu ada pertanyaan lagi nggak? Ada pertanyaan nggak? Udah jelas belum? Halo? Jelas belum ya? Apa ada yang bingung? Oke. Keren nggak sih? Keren kan ya? Loh, tes. Kayak gak susah kok, simple menurutku. Ini agak ribet di ininya aja sih karena kita pakai HTML biasa, jadi agak ribet di seriesnya nih kayak gini-gininya. Tapi kalau udah paham, gampang sih. Ini gue juga nggak terlalu paham yang HTML biasa ini. Jadi kalau kita pakai React lebih gampang. Tapi karena bukan fokus kita ke sini, jadi nggak usah itu pikirin.
Oke, aman. Jadi kita tinggal, kan kita sekarang masih di konsolog nih. Kita tinggal output aja nih ke message ya. Ntar, dulu. Yang kalau yang ini gue juga nggak terlalu tahu nih, gue tapi udah ada catatan. Ntar gue lihat dulu. Oke, jadi kita bakal konsolognya kita hapus aja. Jadi setiap dengan on ini kita bakal nge-trigger function. Nah, fungsinya output message kita taruh di sini ya. Error function. Function ini nih bakal ngisi ke si ini, ngisi si DOM-nya chat message. Otomatis kita butuh display dulu nih, if element kita bakal nge-create div ini. Ini buat yang mana? Itu tuh buat yang ini, div yang ini. Jadi kita karena ini pakai sinya kelasnya message, jadi kita tinggal div class list dot add dan apa nama listnya, nama listnya kan message nih. Ini lagi sebentar ya, ada chat penting. Sorry, sebentar. Lanjut. Kita udah nge-create ini nih. Kita udah kasih dia class message. Terus kan kita butuh P nih. Jadi kita bikin kayak gini lagi nih. Habis itu kita tinggal kelasnya. Kelasnya kan meta tuh. Ya kelasnya meta. Nah, ini agak trigger sih. Kan kita butuh teks ya. Kalau di HTML namanya teks. Terus kita butuh nama usernya. Karena kita sekarang dari API belum ada, kita kasih aja user. Terus kita butuh ini span ini. Jadi kita tinggal buat inner HTML nggak salah. Ini kita tambahin. Kita kasih kurung backtick biar kita bisa kasih variabel, karena ntar variabel yang ini span ini nih kita bakal dapat dari API. Untuk sekarang kita kasih hardcode dulu 230. Oh iya, sorry, partnya belum gue buka. Ini kan sama nih kayak yang ini. Jadi dia bakal ada ini dulu, habis itu kita ada namanya, habis itu kita insert ini. Terus biar sama ini kita kasih spasi. Oke. Terus karena si P ini ada di dalam si message ini kan si div ini. Kita tinggal div dot find child, terus kita masukin si P. Itu kita butuh P ini lagi. Sama bikin kayak gini. Cons P X. Terus kita tinggal kasih kelasnya itu teks. Ini buat si P, ini buat si di situ teks, karena kita butuh datanya, jadi inner teks saja karena kita buat ngasih datanya. Nah ini kan kita dapat dari message nih, udah ada kita. Udah, habis itu tinggal di find child si teks ini. Itu dokumen query selector, kita dapetin chat message.
karena ini kelas, kita kasih titik ya. Depannya karena kelas kan pakai titik. Kita karena kan kita bukan buat nyimpan tapi kita bukan ganti, bukan nimpa. Jadi kalau udah ada chat yang lain kan itu bukan nimpa tapi kita nambahin. Jadi kita panjat lagi, panjat si div-nya. Nah, kita tes. Misalnya edit ini si A, terus tinggal masuk nih yang tadi udah nggak di konsol log lagi tapi udah masuk sini. Misal kalau ini di sini, nah sini bakal masuk. Bakal masuk. Paham nggak? Buat nampilinnya, tapi nampilinnya bukan fokus kita sih. Tapi setidaknya lumayan ya, harusnya ngerti sih ini. Nggak usah dihafalin, tinggal cari aja di Google. Terus terus kita udah dapat kirim dari user tampil message ke client. Nah, buat sampai sini sebenarnya udah selesai sih simple app-nya. Tapi bakal gue tambahin buat bikin room. Tapi buat sampai sini dulu udah ngerti belum ya? Jadi tinggal emit on doang sebenarnya. Jadi kalau gue recap sedikit, dia bakal connect. Pas dia connect dia bakal kirim ini, misalnya ya. Pas dia pertama kali connect dia bakal kirim welcome. Habis itu kalau ada yang kirim message, dia bakal kirim, oh ini jangan di sini user join. Dia bakal kirim welcome dan bakal kirim user join ke semua orang kecuali ke semua. Oh bentar, welcome ke diri sendiri dan user join ke semua orang. Jadi pas misalnya ini kita pilih dulu. Ini yang hardcode-nya gue hapus saja. Nah, ini dia bakal kirim ke user join. Jadi misal ada localhost lagi nih, localhost. Nah, dia bakal welcome dan user join. Dan di sini bakal kirim user join lagi, bakal kirim user join lagi. Tapi welcome-nya enggak. Welcome-nya tuh buat si ini dong, si yang connect. Terus setelah itu dia bakal ngedengerin nih. Kalau ada yang ngirim chat message, dia bakal nge-emit lagi message-nya buat semua orang. Dan di kliennya, setelah kita connect, habis itu setelah kita dengerin, setiap ada yang dengerin kita masukin ke DOM kita, DOM ini. Terus setiap kita ngeklik button ini, ngirim, kita bakal nge-trigger si emit ini, emit chat message yang bakal nge-trigger ke sini. Jadi pas kita nge-trigger ini, si servernya bakal nge-emit semua chat kita ke semua orang. Jadi misal sini, dia bakal masuk ke sini ya nih. Selesai. Paham nggak? Buat simbol app-nya. Selesai sih kayak gitu sebenarnya. Udah selesai simbol app-nya, tapi habis ini gue bakal kasih tambah dikit buat ngejelasin tentang room sama usernya. Karena di socket tuh ada room juga. Ada yang namanya room, bukan room chat ya, tapi kayak room server gitu, room connection. Sampai sini dulu paham nggak? Halo, paham nggak ya? Boleh responnya nggak? Soalnya kalau nggak paham juga agak bingung gue lanjutinnya. Jadi
yang kalau sekarang yang belum nggak paham, kalau yang sekarang belum paham jadi agak susah mungkin yang selanjutnya. Jadi biar jelas dulu yang ini, paham nggak ya? Bagus. Boleh responnya nggak? Mantap. Oke, mantap. Makasih Bang Iwang. Makasih Andira. Oke, lanjut kita ke room. Kan kita punya room nih, yang tadi gue jelasin awal. Kebanyakan hapus dulu deh. Kita punya room dan kita punya username dan kita punya room. Nah, sekarang kita bakal pakai username dan pakai roomnya buat di dalamnya tadi nih. Masih ini. Jadi biar nggak user-user aja, kita bakal pakai room. Jadi sebelum itu gue bakal bikin utility, gue udah bikin functionnya buat bikin si chatnya ini. Misal nah, gue bakal kita butuh momen, jadi kita import momennya kayak biasa ya, not ini harusnya udah pada paham. Habis itu kita bakal bikin functionnya namanya kayak format message. Kita bakal terima message-nya karena dari usernya itu kita cuma terima message, tapi kita oke oke. Berarti kita di sini kecuali selain kirim message, kita bakal kirim si username juga. Jadi bentar kita bikin ininya dulu. Jadi function ini bakal menerima message-nya sama username-nya. Bakal return dia sebagai objek yang ada username dan date. Momen format jadi kalau kalau sedikit ya buat momen, jadi kalau momen ini nggak dikasih nggak diisi tanggalnya per jamnya sekarang, dia bakal pakai jam sekarang yang ada di sistem komputer kalian. Jadi tinggal gini terus tinggal format aja. Kita cuma butuh jamnya sama menitnya, terus dalam format IMAN. Ini kalau nggak ini, gue juga nggak apa sih sebenarnya momen ini formatnya, bisa cari di Google, cari aja momen format. Bakal aja bisa dilihat di sini aja formatnya. Oke, nah kan kita pakainya tadi kita cuma butuh H sama menit, jam sama menitnya, terus kita butuh formatnya tuh yang MTM. Jadi kita tinggal H, MM, sama K. Oke, lanjut. Uh, format message sudah dapat, terus kita tinggal di servernya, kita tinggal pakai aja. Belum di ini, belum diekspor. Ekspor format message. Setelah itu di server tinggal kita konsep ya, tagnya tuh ada di folder ini, masuk ke util, masuk ke user. Jadi buat dapat ininya, jadi setiap selain itu kita juga sekalian nih bikin buat si message-nya ini. Jadi kita bakal ada berapa util buat message ini buat kasih tahu rootnya. Aku buka catatan dulu. Jadi bakal ada 4 fungsi. Pertama buat pas usernya join. Kan kita pakai room nih sekarang. Jadi kita butuh ID-nya,
ID si user ya. Nah ini kita bakal pakai si ID si soketnya aja. ID soket, terus username sama nama roomnya. Ini username nama roomnya dapat dari query yang tadi kita bikin di awal. Ini tinggal kita bikin aja sih. Const user sama dengan ID. Terus, kita bikin listnya. Ini kan kita nggak pakai database nih, kita pakai list biasa aja. User dot push dot user. Kita berikan usernya. Jadi pas user joinnya kita bakal masukin data usernya ke list ini. Setelah masuk ke list ini kita bakal return biar kita dapat si objek si user ini. Habis itu kita bikin fungsi lagi buat get current user. User apa lagi yang lagi kita buat tahu nih user apa yang lagi join ke yang lagi connect pakai connection ini ID ini. Kita butuh ID-nya aja karena unique datanya kan ID sekarang. Tinggal pakainya sih kita find JavaScript biasa user.id, kita pakai data ID-nya sama dengan, jadi kita bakal nge-return si user yang user ID-nya tuh si ID ini. Lanjut yang ketiga, kalau ini kan user join nih, jadi kan kalau user list kan kita harus hapus dong dari list ya, tinggal user list. Kita butuh ID-nya aja. Terus kita cari indeksnya. User.find index. Sama kayak yang atas kita cari di indeksnya. Jadi kalau ini kita bakal dapat objeknya, kalau ini kita cuma bakal dapat indeksnya. Karena kita cuma butuh indeksnya. Terus kalau indeksnya tidak sama dengan min1, kenapa tidak sama dengan min1? Karena kalau nggak ada tuh dia bakal min1. Jadi kalau ada tuh dia nggak mungkin min1. Karena ID kita juga nggak bakal min1. Karena ID-nya kalau nggak salah tuh kayak token gitu panjang. ID si soket. Kita return user buat spice dari satu. Kita bakal ngambil user ya. Jadi kita bakal ngambil si user yang live ini. Kita buat nge-get room-nya. Get room users. Jadi yang buat di sini nih. Kalau dilihat di codingan di ini kan tampil ini. Di room ini ada user apa aja. Nah, itu kita dapatnya pakai gini. Kita butuhnya room-nya aja. Nama room-nya apa? Kita bakal return users.filter user.room. Nah, ini sama aja kayak find ini sama filter find index ini, jadi dia bakal nge-filter, jadi cuma bakal mengambil yang user room-nya sama room yang kita kirim ini. Nah. Semua sama get from user. Karena kita butuh terus di sini kita tinggal const bayar dari sama dari util sama kali ini message. Buat function ini paham nggak?
Ini pasti algoritmik biasa. Bingung nggak? Saya tanyain dulu nggak buat yang ini? Paham nggak? Paham ya, buat ini cuma gampang sih. Ini buat pas usernya join. Ini pas usernya apa sih? Buat dapetin user yang lagi join. Ini buat pas usernya leave, buat kita ngapus dari si user ini. Dan ini buat ngambil semua user yang ada lagi di room. Kalau kayaknya kita kebalik. Jadi harusnya ini tuh di sini, sini dan sini. Paham nggak? Terus kalau yang format message ini cuma buat format doang sih. Jadi kita kirim biar balikannya dalam bentuk objek. Jadi kalau karena biasa kan kalau API biasa kan balikannya objek tuh, objek JSON. Paham ya? Paham kan ya? Oke. Nah, kita lanjut. Kita se ke server ke ininya dulu. Nah, jadi setelah kita join room ini, pas ke sini tuh gue pengen kita join room. Jadi selain kita on message, kita bakal nge-socket .emit, bakal join room. Nah, kita bakal ngirim apa ini? Kita bakal ngirim si username. Dilihat bentar. Kita bakal join room. Nah, pas join room ini, kita di servernya kita bikin. Jadi, kita bakal bikin on connection. Iya, socket on. Kita bakal ngedengar si join room tadi. Kita udah mulai paham yang ini. Kita bakal dapat kan kita ngirim tuh username sama room. Kita bakal dapat username sama room. Terus di sini kita bakal manggil fungsi join room kita ini, user join yang ada di sini. Kalau user join, kan kita butuh ID tuh. Kan user, karena dia butuh ID, karena kita tadi bilang maunya mau pakai ID-nya si soket aja, dia tinggal buat dapat ID soket ini kan kita connection nih, kita pakai soketnya. Nah, buat dapat ID-nya itu tinggal soket ID, kirim username yang dari klien dan room yang dari klien. Error kenapa ya? Oh sorry, ini bukan kurung. Setelah kita masuk, kita bakal masukin pas kita ke trigger join room, kita bakal masukin usernya ke list room. Terus nah, ini yang namanya socket.join. Yang kayak tadi gue bilang, dia namanya satu lagi itu socket join. Jadi buat emit gini nih, ada sebenarnya tuh ada toolnya. Jadi socket.emit io.to. Nah,
Yang ini kita bisa kasih roomnya ya, ini bebas sih, just string biasa bebas. Jadi dia cuma bakal nge-emit ke semua orang yang ada di room ini. Nah, caranya tahu si user ini lagi di room ini atau mana tuh dari si join ini. Kalau si usernya join ke room ini, nah dia bakal dapat juga nih. Nah, misalnya, kan kita udah ada dapat data roomnya nih. Kirim aja. Di usernya join ke user.room. Nah, setelah join ke user.com, kita, ini kita masukin aja semuanya. Masukin ke sini karena gue maunya ini ke trigger setelah dia join room. Jadi dia harus join room dulu baru dia bisa nge-trigger yang ini. Jadi jadi misalnya ke yang chat message ini. Kalau si usernya belum join room, dia nggak bakal, terus dia nge-emit chat message ini, dia nggak bakal dapat respon apa-apa. Karena si server ngedengerin ini setelah usernya join room. Jadi karena dia bakal masuk, simpelnya tuh function ini ini nih yang callback ini nih bakal dipanggil setelah si ini ke trigger. Jadi ini ke trigger tuh gara-gara kan yang ini nih, kayak ini. Jadi tunggu emit, dengan emit buat nge-trigger ini dan function ini bakal dijalanin. Gitu. Nah, setelah kita join, kita bakal kirim emit. Kan kita udah ada format message nih. Kita pakai aja format message. Format message. Misal dari siapa kan format message tuh, misal username siapa yang ngechat, misalkan ini dari ini ya, dari apa sih namanya, dari admin, kita kasih aja KSM, terus message-nya welcome. Terus kalau gitu kan, embed-nya ini udah berubah nih, dia bakal bentuknya objek kayak gini. Jadi di ininya kita harus berubahin lagi. Jadi si message ini bakal bukan satu message doang, tapi dia bakal objek. Jadi dia bakal ini message dot apa tadi namanya, dot message ya, message juga message. Terus username-nya kan kita udah punya di sekarang. Message dot username, username. Dan tanggalnya juga kita udah punya, message dot time. Jadi kalau kita coba pasal ribu, welcome 11.39. Benarnya sekarang jam 11.39. Jadi kita udah dapat datanya. Tinggal sekarang pas kita ngirimnya. Pas kita si user ngirim data. Ini coba message di luar aja nih. Di luar aja. Kita komen dulu aja. Terus kita butuh, kita welcome-in. Terus kita, ini kita kasih aja nih. Ayo tuh. Nah ini kita bakal ngirim ke siapa, ke si user yang ada di user room ini. Jadi setiap ada orang yang user room ini, dia bakal kirim nih, user join, ada user yang join. Jadi ini embednya message, terus ini format message lagi. Setelah kita seolah-olah dari ini ya, seolah-olah dari ininya, dari adminnya, terus ini tinggal kita kasih backtick aja. Kita udah, karena kita udah tahu nama usernya, user.username. Oke, jadi misal ini kan dia join ke room apa tadi? Ke room 1 ya. Dia join ke room 1. Formatnya objek join.
Oke, jadi di sini ada cara message. Bentar, format message, username, join. Masuk ya? Oh, sorry. Karena kan kita maunya ke semuanya nih, ke semua yang lain kecuali si usernya. Socket.broadcast socket.broadcast.emit baru kita kirim. Oke. Nah, dia nggak bakal kirim ke sini, tapi dia bakal kalau kita bikin connection baru, user baru, kita koneksi. Dia masuk ke room 1 juga. Welcome, di sini masih objek, tapi dia masih objek. Kenapa ya? Bentar. Berarti di sininya. Message.username message. Oh, tapi datanya udah dapat ya. Jamnya udah dapat. Oh, berarti di servernya. Boleh gini kan? Kalau bikin apa? Nah, ini masuk. Oh, jadi tadi salah di balikan kita. Jadi coba format message tuh message. Kenapa kirim dia error ya? Masih error. Oke, berarti yang ininya objek. Oh, ininya objek. Oh, enggak dong, harusnya bener ya.
user.user. Bentar ya, saran juga ini kenapa. Join. Oh, oke. Ini belum di ini harus di distributor. Oke, coba sekarang. Oke, udah dapat ya. Nah, ini mungkin kalau ada yang bingung juga tadi, atau mungkin ada yang udah tahu. Jadi, ini kan si emit ini tadi kita ngirimnya username sama room. Nah, ini tuh jadi satu objek. Jadi, kalau tadi gua cuma username sama room ini, nah si objek itu tuh cuma bakal masuk ke si username ini, gak bakal masuk ke si room ini. Nah, jadi biar dia satu-satu gitu, jadi kita harus di struktur si objeknya itu. Jadi kalau di JavaScript tuh di struktur tuh langsung giniin aja. Dia bakal masuk si username masuk sini, si room masuk sini. Itu sih. Ini harusnya udah bisa. Hasilnya nah, udah dapat sih, kita udah dapat data si usernya. Sini paham nggak? Aduh, 12 menit lagi ya. Lanjut dulu. Yang tinggal dikit soalnya. Habis itu kita tinggal kita harus dapetin, oh bentar, kita tinggal ngechat ini dulu deh. Kita buat ngechatnya. Kita bakal chat message kayak biasa. Nah, terus kita dapetin usernya lagi nih. Kon user. Nah, karena kita kan kalau dia chat message kan otomatis dia udah login, udah ada data usernya. Tinggal kita get current user aja. Get current user, kita kirim socket ID-nya. Kita dapat usernya, tinggal ayo tuh ke siapa, ke room, mau kirim ke room mana, ke roomnya, habis itu ke emit, ke semua orang termasuk diri kita sendiri. Nama eventnya apa, nama eventnya message, terus datanya itu format message seperti biasa. Nah, sekarang namanya ini nih bakal si username kita username si ininya si user.message ya, kita hapus. Ini buat si chat message-nya. Jadi kalau kita bisa localhost localhost 8000 dan localhost 8000. Misal si ini si A masuk ke room 1, terus si B masuk ke room 1 juga. Nah, di room si A ini bakal masuk nih. Si B harus join the room. Terus kalau si C ini masuk ke room 2, harusnya di sini nggak muncul, di sini juga nggak muncul. Terus bisa kondisi ID chat halo. Nah, wah, ini ntar ya.
Ini dapat, di sini nggak dapat. Nah, tinggal ini kenapa nih error? Undefined. Undefined. Tapi si namanya udah benar. Jadi kayaknya error di message lagi. Kita console. Dan sini. Oh ya, masih error. Ini nggak kirim ke sini juga. User dan username. Oh, username of undefined. Oh, konsolnya undefined. Oke. Oh, ini harusnya si message. Ini message saja. Terus kalau ini kita konsol usernya. Ntar coba lagi. Localhost siap. Dapat ID-nya, dapat username-nya, sama dapat room-nya. Oke. Oke. Satu oke. Berarti kalau si ini localhost juga masuk sini si ini. Di sini harusnya masuk nih. Oh, nggak masuk ya? Ada room 1. Oh, bentar, coba kita refresh connection-nya. Ibu dan sorry. A, room 1, si B, room 1. Asik. Di hasil room, masuk. Tapi kalau kita masuk si localhost, kita masuk lagi si ke room kedua. Si C, masuk ke room kedua. Di sini nggak bakal masuk, di sini nggak bakal masuk. Terus kalau dia ngechat, nggak bakal masuk, nggak bakal masuk. Nah, ini karena apa nggak masuk? Karena ini pas dia ngechat dia cuma mengirim ke user yang ada di room dia. Oke, terus kalau ini dengerin 1 dimasuk, di si B masuk, si C nggak masuk. Oke, udah buat roomnya kayak gitu. Jadi intinya tuh dia bakal ada to-nya ini nih tambahan kan kalau tadi tuh langsung io.emit emit socket.emit socket broadcast.emit. Kalau sekarang tuh bakal ada to-nya ini. Jadi kita ke siapa? Ke room mana? Kita buat tujuan room. Jadi si socket.io ini ada room yang mereka bikin sendiri. Jadi kayak connection room. Jadi dia bakal ngirim ke semua user yang ada di room itu. Nah, cara join ke room itu tuh pakai gini, socket.join. Jadi sebenarnya kita tinggal ini sih, tinggal ngambil room name yang kita dapetin dan ngambil sih user-user yang dalam ini. Nah, caranya itu gimana? Caranya gue udah bikin nih di sini. Get room user. Jadi kita bakal dapetin semua user yang ada di room kita. Nah, buat dapetin room kita tuh gimana caranya? Kita tinggal get current user aja. Get current user kan ada room kita nih, user.room. Jadi tinggal kita bikin aja nih ntar di sini di main-nya pakai kayak socket.on get room. Ini misal dapatnya user terbakar atau enggak langsung dapat roomnya. Room. Nah, habis itu tinggal kita taruh aja di sini. Kan kalau room nih sekarang di ini room name. Ntar tinggal kita masukin aja inner HTML ke room name itu. Buat si di sini juga sama. Kita bisa dapetin dari si ini user si get room user.
Jadi ntar kita kirim roomnya, kita bakal dapat user roomnya. Kan kita udah tahu nih user roomnya dari objek user kita. Terus kita bakal dapat list usernya. Nah, bakal usernya tinggal kita ambil aja di sini, bikin lagi aja socket on get user. Misal dapatnya tuh list user. Habis itu tinggal dia ini tinggal manipulasi DOM-nya buat masukin ke sini. Itu kayaknya gua kasih buat ini aja, buat kalian coba-coba. Ntar kan ini bakal dikirim nih scriptnya. Ntar bisa kalian coba-coba buat sendiri. Karena waktunya juga tinggal 4 menit lagi. Oke. Ada yang mau tanya nggak? Ini udah selesai sih. Ini lumayan simpel sih kalau mungkin gua rekap sedikit. Jadi socket tuh tinggal kita pertama di server kita buka connection, kita dengar nih, terus kita dengerin nih connection siapa yang connect ke kita. Setelah yang di server di klien kita bakal connect pakai ginian. Nah ini kenapa cuma mungkin ada yang tanya, ada yang bingung kenapa ini dia bisa tahu nih ini kita socketnya tuh ayo si dia, ayo yang ini karena kita satu repo. Kalau kita nggak satu repo kita bakal masukin ke ini URL yang HTTP mana sih, HTTP localhost. Ini localhost 8000 tuh si server ini. Server ini kan jalan di localhost 8000. Jadi kita konekkan ke server yang kita jalanin si IO-nya. Jadi kalau servernya udah live ya udah masukin aja base URL-nya, bisa HTTP apa gitu. Terus di servernya juga jangan lupa kalau base URL klien sama si servernya beda, di servernya tuh harus dikasih course yang tadi gue bilang. Harus kasih course. Terus setelah connect ya udah kita tinggal main-mainin ininya aja, emit on aja deh. Jadi pokoknya on itu ngedengerin, emit itu ngirim event. Jadi kalau misal triknya nih gini, jadi si server dengerin nih, setelah didengerin ini servernya harus ngapain. Jadi kayak servernya udah dengerin join room, jadi servernya tuh harus nge-emit message. Jadi sama aja kayak si main ini, si main ini si klien ini nih dia nge-emit join room nih, dia bakal nge-trigger ini. Nah, tapi kalau on-nya ini, misal dia nge-on message, kalau dia setiap dia dengerin ada event message, dia harus nge-output message-nya ke tampilan. Gitu sih. Pokoknya tinggal pahamin aja si emit sama si on-nya. Itu sih, paham nggak? Yang mau ditanyain nggak? Sama tadi kalau ada sedikit-sedikit error itu bakal biasa sih aturan ini dong. Variabel. Jadi kalau pakai itu sih saran gua dan yang biasa gua cobain ya gitu. Misal bahkan tadi baknya di sini nih. Dan kemungkinan baknya di sini ya udah yang ininya gua konsolok. Jadi ntar bakal kelihatan errornya di mana. Gak ada yang mau tanyain. Keren juga langsung paham semua. Gak ada yang mau tanyain seriusan. Mumpung masih ada waktu sedikit. Kalau yang mau tanya gue balikin ke ini kali ya, ke Dava, ke MC. Gimana dah? Halo, Dava. Masuk ke suara gue. Masuk, masuk. Oke. Sampai izin share screen ya. Stop share screen. Iya, boleh. Oke. Oke, kalau emang udah, terima kasih Mas Erik. Gimana nih teman-teman? Menarik banget kan ya materi dan prakteknya. Dari materi yang tadi kita udah berhasil buat chat application menggunakan WebSocket yang tadi dicontohin oleh Mas Erik. Buat template nanti dikasih sama Mas Erik kan ya?
ya buat Ah nanti iya, ntar dikasih codingannya guys. template-nya. Iya, buat nanti mungkin lewat email kali ya, lewat email yang apa? Mungkin lewat email yang udah didaftarin pas daftar SY ini dikirim ya. Oke, nggak kerasa kita udah di akhir acara nih. Oh, mungkin nanti ditaruh di drive sih, ditaruh di drive materinya terus nanti dikirim linknya. Oke, nggak kerasa nih kita udah di akhir acara. Sebelum aku tutup, aku mau kasih tahu dulu nih, kalau kami menyediakan form presensi, kritik dan saran atas acara ini. Jadi boleh banget ya diisi formnya biar acara ini semakin baik ke depannya. Dan juga materi SWA kali ini sudah ada di forum tersebut. Oke. Jadi nanti link drive-nya ada di forum itu ya. Forum kritik saran sama presensi. Oke. Mungkin sekian dulu dari Study with Android hari ini. Terima kasih teman-teman yang udah join. Ditunggu kehadirannya di Study with Android kelima nanti. See you. Terima kasih guys. Boleh live kalau yang mau live.